Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sistem pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Kada Evi Dwi Ariantini dengan NIM 2411031399. Kita lanjut ke materi. Pembahasan yang saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama, fungsi dan tujuan utama pendidikan nasional yang ada dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Nah, lanjut ke materi yang pertama, yaitu fungsi dan tujuan utama pendidikan nasional yang ada dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara. Tertera pada pasal 5, yang pertama, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dan yang ketiga, pendidikan negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Yang keempat, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dan yang kelima, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Dan tertera pada pasal 6, yaitu nomor 1, setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dan yang kedua, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban orang tua. Pada pasal 7 ayat 1, orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Yang kedua, orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Pada pasal
Selanjutnya, hak dan kewajiban masyarakat. Pada pasal 8, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pada pasal 9, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, selanjutnya, hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pada pasal 11, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun kesimpulan dari materi kali ini yaitu pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 memiliki fungsi utama untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta membangun peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional meliputi demokrasi, keadilan, non-diskriminasi, pemberdayaan sepanjang hayat, pengembangan kreativitas, serta pemberdayaan masyarakat. Hak dan kewajiban dalam sistem pendidikan nasional berlaku bagi seluruh pihak. Setiap warga negara memperoleh pendidikan bermutu dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Orang tua bertanggung jawab memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Masyarakat memiliki peran dalam mendukung dan mengawasi pendidikan, sedangkan pemerintah wajib menjamin tersedianya pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi serta menyediakan dana untuk pendidikan wajib belajar. Dengan demikian, pendidikan nasional diatur secara komprehensif guna menciptakan masyarakat yang beriman, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.